Hari ini Pos Bapas akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap klien asimilasi yang telah berhasil mendirikan usahanya bersama Pak Topan. Pak Topan, hari ini Siap. kita kemana? Hari ini kita ke Desa Dungingis untuk mengunjungi salah satu warga binaan yang mendapatkan program asimilasi di rumah, yang telah juga mendirikan sebuah usaha, merintis sebuah usaha. Nah, kita akan lihat nanti. Nah, bagaimana ceritanya? Ikuti perjalanan kami. Oke, siap. Oke, kita sudah sampai di tempatnya Pak Husen, klien asimilasi yang sudah berhasil mendirikan usahanya. Pak Topan, Siap. siap dengan pertanyaan-pertanyaannya? Siap, nanti kita dengar ceritanya Pak Husin yang Oh. saat ini menjalani program asimilasi dengan telah mendirikan usahanya. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. Pak Husin, jadi bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, jadi sudah mulai aktivitas ya, seperti biasa sekarang. Iya. Silakan Pak Mudrik. Sebelum kita memasuki tentang usaha Pak Husen, coba Pak Husen bisa ceritakan ke pemirsa riwayat tindak pidana yang Pak Husen lakukan. Narkoba Narkoba ya? Kenapa sampai lalu Bapak ke narkoba? itu alasannya sampai pakai narkoba lalu kan buat tambah stamina, karena dulunya kan ini kerja saya itu melaut, kadang melaut dan kadang juga di petani, bersih kebun cingkeh. Jadi untuk untuk doping supaya Iya, lebih supaya tambah stamina begitu. tambah stamina. Di lapas ada pelatihan pangkas rambut ya? Iya, Terus kemudian Husen terinspirasi atau membawa bekal dari lapas membuat iya, usaha pangkas rambut seperti itu ya? iya. Karena pas ikut pelatihan itu waktu di dalam ditunjuk satu ya lancar, sampai di dalam itu banyak narapidana itu yang teman-teman napi itu yang dipangkas rambutnya bagus. Jadi kepikiran kalau bebas nanti mau buat usaha ini salon. Menjalani pembinaan di lapas juga diberikan program pelatihan atau keterampilan untuk pangkas rambut juga. Iya, Gitu. bengkel juga di sana itu kan macam-macam, ada pangkas rambut, bengkel, pengelasan, tata boga, ya macam-macam. Banyak program pembinaan yang didapat di dalam. Tapi apa yang memutuskan Pak Husin ini ketika sudah mendapatkan program asimilasi di rumah memutuskan untuk membuka usaha pangkas rambut daripada kembali ke menjadi nelayan lagi atau melaut lagi? Pikir-pikir kemarin kan saya juga punya ada skill dalam pangkas rambut. Pikir juga kerjanya ringan kemudian menghasilkan, makanya saya buka usaha ini. Kalau Baru kemudian juga dia kan tidak terlalu menguras tenaga, jangan sampai saya nanti lagi ikut melaut apa segala macam. Doping lagi Doping ya? lagi, Doping lagi, lagi ya. pikiran kembali ke penggunaan itu, narkoba sabu-sabu itu. Menurut Husen ini pelatihan di lapas gimana menurut Husen? Oh, waktu di dalam lalu, alhamdulillah program pembinaannya di sana bagus, pegawai-pegawainya juga bagus, babina cara dari program keagamaan sampai pembinaan tentang ini, di mana kita punya keinginan, kita punya minatnya di mana, misalnya kayak bengkel, diarahkan begitu ya. tinggal supaya lebih mengasah kita punya skill. Oke. Kalau menurut Pak Husin sendiri terkait program asimilasi yang sudah dijalani oleh Pak Husin, asimilasi di rumah maksud saya, menurut Pak Husin bagaimana?
bagus sekali program asimilasi ini, biar kita belum waktunya bebas tapi sudah dibebaskan, Diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan. dengan syarat-syarat tidak mengulangi lagi dan tidak melanggar melanggar Hukum gitu ya. pokoknya tidak kembali ada dengan tindak pidana lah. Gitu. Dan juga perlu diketahui bahwa Pak Husein ini juga salah satu klien asimilasi yang disiplin dalam melaksanakan wajib lapor Pak Mudri ya. Betul. Begitu. Karena setiap 3 hari sekali Pak Husein sudah telepon kita. Oke, jadi meskipun di tengah keterbatasan dalam artian tempat tinggal Pak Husein sendiri yang cukup jauh dari kota Toli-Toli yang pertama, yang kedua juga dengan kendala jaringan maupun sinyal yang juga terbatas. Kadang kalau mati listriknya mati, jaringan juga ikut mati. Nah itu bagaimana kendala selama selama Pak Husein merintis usaha yang baru ini, Pak Husein? Misal dari biaya kah? Biaya atau tempat? Kendalanya ya waktu. Waktu. Iya, baru Waktu seperti apa? kemudian juga seperti dana ini kan saya kan ini baru merintis, jadi bangunan seperti ini masih istilahnya ala kadarnya. Kemudian dari pembiayaan itu dana, kalau tempat saya kan tidak beli tempat lagi karena memang ini sebelumnya saya punya tempat ini adalah usaha bengkel. Bengkel. Ya bengkel, tapi bengkel saya tetap juga saya kasih jalan karena rugi kan, saya punya alat kayak komputernya apa semua, tapi saya servisnya tidak seperti dulu lagi, tinggal servis ringan. Misalnya ada orang minta tolong kebocoran ban, karena ini kan tepatnya kan posisinya bagus juga jalan trans, jadi saya ambil juga usaha itu. Setelah itu saya baru ramen satu, saya juga buka ini salon, karena pas ikut program lalu pembinaan di lapas itu skill semakin tambah bagus. Begitu. Makanya ada keinginan. Kalau tanggapan keluarga sendiri terkait program asimilasi, bagaimana Pak Husein? Orang Bagus. tua, istri, kalau jadi perlu diketahui bahwa Pak Husein ini sudah berkeluarga Pak ya? Sudah berkeluarga, Anak 3. anak 3. Jadi bagaimana tanggapan keluarga? Bersyukur sekali dia bilang, nak, dengan adanya itu program asimilasi, kau biar yang belum waktunya bebas sudah dibebaskan. Dengan catatan jangan lagi melakukan tindak pidana khusus maupun itu umum, pokoknya yang berkaitan dengan hukum lah. Kalau respon masyarakat gimana ini? Apalagi kan Husein keluar dari penjara, terus bikin usaha. Iya. Respon masyarakatnya gimana? Tetangga atau Tetangga. Respon masyarakat biasa-biasa saja karena menerima baik begitu ya? menerima baik karena kan memang saya pulangnya juga baik-baik, tidak mengulangi lagi saya punya sifat-sifat seperti dulu. Dulu kan itu biar bukan cuma narkoba, sudah juga minum-minuman keras, dan alhamdulillah setelah adanya alhamdulillah yang saya dapat, pelajaran yang saya dapat begitu masuk dalam lapas, sifat-sifat buruk itu hilang. Misalnya kemarin kan sholat saja masih Bolong-bolong. bukan bolong-bolong, sama sekali tidak ada, Tidak. pernah. Tapi alhamdulillah Kenapa? begitu sudah di sana kan kita dibina menjadi lebih baik, sudah Jadi minuman sudah ada hasilnya ya? sudah ada hasilnya, minuman sudah ditinggalkan, minuman keras, begitupun sholat yang dulunya tidak pernah sama sekali, alhamdulillah sekarang sudah ada. Juga ke teman-teman yang lain mungkin, apa yang menjadi faktor utama Pak Husein ini bisa berubah begitu dan menjadi lebih baik begitu? Faktor ini jadi intinya begini, Kemauan ya. iya, kemauan diri sendiri. Sebenarnya biar siapapun itu yang mengajarkan kita, tapi kalau tidak ada memang kesadaran diri sendiri untuk berubah, ingin berubah menjadi lebih baik, pasti tetap kembali ulang. Sama halnya seperti kayak yang kemarin-kemarin itu yang sudah resinipis, belum lama ikut program asimilasi, masuk lagi. Karena memang dia tidak ada kesadaran diri sendiri, tidak bagaimana. Pokoknya begitulah, tidak ada kesadaran dari diri sendiri. Jadi mungkin Pak Husein bisa memberi sedikit pesan Ya, buat untuk teman-teman teman-teman yang juga mendapatkan program asimilasi, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman supaya tidak mengulangi lagi. Waalaikumsalam. Pesan untuk teman-teman yang sama seperti saya mendapatkan program asimilasi, saya mohon kepada teman-teman agar kiranya tidak mengulangi lagi seperti yang pidana-pidana yang telah kita lakukan dulu, maupun pidana umum atau pidana khusus.
sadarlah, buka bagaimana, cari, tinggalkanlah kegiatan-kegiatan buruk. Karena kita kan sudah dapat program pembinaan juga waktu di dalam. Jangan kita mengikuti program hanya pada saat di dalam. Usahakan ilmu yang kita dapat di dalam kita bawa keluar. Seperti misalnya jangan kita di dalam cuma ibadah 5 waktu, Jumat begitu keluar dihilangkan. Jadi Pak Topan, apa yang telah kita dengar dari Pak Husen, ternyata program di lapas itu sangat bermanfaat. Luar biasa sekali. Luar biasa. Pak Mudrik. Itu tadi tanggapan dari Pak Husin terkait program asimilasi di rumah. Mungkin setelah ini nanti kita tanya anggota keluarga Pak Mudrik Siap. bagaimana Iya. tanggapannya toh terkait program asimilasi di Apa rumah. berani menjamin Husen? Betul sekali. Nah, itu nanti kita tanyakan ke keluarga. Oke. Oke, Pak Mudrik, kita kembali lagi. Sekarang kita hadirkan Ayah, ayahnya. Pak Kasman ya Pak ya? Bapak Kasman selaku orang tua dari Pak Husin Pak Husen. yang sudah menjalani asimilasi di rumah. Pak Kasman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mau menjamin Pak Husen. Kan seorang penjamin itu kan tanggung Jawabnya jawab besar, betul Pak. Gitu. Saya paham tentang tanggung jawab, tapi jujur saja saya selaku orang tua dari Muhammad Husin ini memang kelihatannya memang tidak mampu lagi menanggung beban, karena ini anak-anaknya butuh orang tua juga Pak. Mereka membutuhkan orang tuanya. Kalau soal masalah nafkah lahir, insya Allah kita bisa, tetapi bagaimana hubungan anak terhadap orang tuanya itu kan yang sangat-sangat kami tidak mampu itu. Maka untuk itu saya selaku orang tua berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana saya bisa menjaminkan diri saya ke pihak pemerintah, terkhusus kepada lapas, bertanggung jawab atas segalanya. Namun tentu harapan saya selaku orang tua, mudah-mudahan dengan adanya hukuman yang telah diberikan kepada dia ini sudah menjadi pembelajaran bagi dia sendiri, dan berharap tidak akan mengulanginya lagi. Begitu. Jadi harapan saya seperti itu, dan ini saya sudah sampaikan kepada dia. Hari ini saya berupaya untuk menjaminkan diri saya agar supaya saya bisa terbebas, mendapatkan program yang baik, dan mudah-mudahan ke depan kau sudah tidak melakukan itu. Itu harapan saya selaku orang tua. Demikian. Jadi kita sudah mendengar ya, teman-teman juga sudah mendengar bahwa dari pihak keluarga sendiri merasa bersyukur bahwa program asimilasi ini sangat positif, sangat bermanfaat seperti itu, dan juga dari keluarga juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi penjamin dengan segala tanggung jawabnya, dan ini bukan suatu hal yang mudah seperti itu. Jadi mungkin barangkali itu Pak Mudrik, barangkali itu Pak yang yang mau kita tanyakan. Kurang lebihnya Bapak selaku orang tua, kami juga berharap selaku penjamin sekaligus orang tua, kami harap bisa untuk memastikan bahwa Pak Husin ini nantinya akan bisa memperbaiki diri, yang pertama, yang kedua tidak mengulangi lagi. Dan jangan lupa tetap melakukan wajib lapor. Betul. Sampai selesainya masa bimbingan. Betul. Barangkali itu saja. Barangkali itu.